Pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp699 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah Rp579 triliun. Dalam pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini, UMKM menjadi salah satu prioritas membantu pemulihan ekonomi nasional. Dan untuk mengelaborasinya lebih dalam sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Odo RM Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves. Selamat siang Pak Odo. Selamat siang Bu. Sehat ya Pak? Betul. Ya, kita langsung saja Pak. Bagaimana kondisi UMKM Indonesia di masa pandemi pada saat ini, terutama yang berada di sektor kemaritiman? Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi semenjak ini terjadi tekanan yang luar biasa bagi UMKM IKM Indonesia. Namun demikian, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 600 triliun untuk tahun ini untuk dana PES sebesar 699 triliun. Ini 120 triliun lebih besar dari tahun lalu yang sebesar 579 triliun. Nah, dari sebesar 600 ini sebagian besar adalah ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat keren dan sangat dan juga untuk menjaga ekonomi. Dan kalau kita bandingkan dengan situasi krisis pada saat Indonesia mengalami pada tahun 97-98, maka ada perbedaan yang cukup fundamental. Pada tahun tersebut lebih banyak untuk menyelamatkan perbankan, maka untuk tahun sejak 2020-2021 ini adalah fokusnya salah satu untuk UMKM. Jadi ini menunjukkan kebijakan pemerintah memang sangat real untuk UMKM-nya menjadi tulang punggung dari perekonomian nasional. Ya Pak Odo, pemerintah sudah menyiapkan anggaran pemulihan ekonomi. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran pemulihan ekonomi nasional lebih dari Rp600 triliun dan sebagian ini sudah kemudian dialokasikan untuk dukungan UMKM. Bagaimana kemudian dampaknya kepada UMKM di Indonesia? Apakah sudah ada peningkatan dan perkembangannya? Pertama salah satu yang dilakukan adalah pertama menjaga supply-nya, yaitu dari dana yang digelontorkan. Saat ini sudah 60 triliun yang sudah diserap dari anggaran 162 triliun. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan permintaan atau demand pada produk-produk UMKM. Oleh karena itu, Presiden pada saat 14 Mei tahun lalu mengadakan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan demand pada produk UMKM, dan demand-nya bukan hanya dari demand dari masyarakat, tapi juga demand dari pasar yang ada pemerintah. Karena itu lakukan dua strategi besar. Pertama adalah meningkatkan belanja pemerintah untuk sektor UMKM. Ini sesuai dengan Undang-Undang CK di mana lebih 40% belanja pemerintah harus untuk UMKM. Jadi ini pasar besar, ya, ada kurang lebih 300-400 triliun belanja pemerintah yang dikasihkan untuk UMKM. Jadi ini kesempatan untuk UMKM untuk memanfaatkannya. Kedua adalah meningkatkan demand masyarakat Indonesia terhadap produk-produk UMKM artisan. Salah satunya adalah Bangga Buatan Indonesia adalah kita menyisir dari daerah ke daerah. Seperti minggu lalu kita melakukan kegiatan di Aceh bersama teman-teman KKP untuk meluncurkan gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk produk-produk perikanan, dan hasilnya relatif saya kira sudah cukup baik. Yaitu pertama, semakin masyarakat UMKM IKM kita semakin melek teknologi, jadi mereka mulai memanfaatkan teknologi informasi, apakah platform-platform yang disediakan yang dari milik swasta atau pemerintah, mereka berjualan di situ, dan kita lihat pada saat mereka mulai berjualan di platform-platform digital itu ada peningkatan penjualan, dan ini juga seiring dengan perubahan behavior dari masyarakat Indonesia yang mulai pindah dari analog ke digital. Dan survei dari McKinsey yang dilakukan beberapa saat lalu menunjukkan bahwa ada percepatan 10 tahun lebih cepat proses digitalisasi di Indonesia akibat pandemi. Jadi ada sisi lain dari pandemi ini adalah masyarakat Indonesia, apakah konsumen atau produsen, untuk lebih melek teknologi, melek dan menggunakan teknologi informasi ada.
Baik Pak Odo, jadi sedikit demi sedikit ini sudah ada peningkatan begitu ya, apalagi di bidang digital. Kemudian apa saja yang menjadi kegiatan utama dari Kemenko Marves ini dalam mendukung UMKM sendiri dan seperti apa dampaknya? Jadi yang kita lakukan yaitu dorong gerakan Bangga Buat Indonesia. Jadi ada beberapa pilar dari Bangga Buat Indonesia, yaitu latihan pendampingan, kemudian membuka pasar, dan juga ada pendanaan. Dan siang ini akan diluncurkan grand launching dari sebuah gerakan bagian dari BBI, yaitu DigiQ, yaitu Digital Credit Lending bagi UMKM. Dan ini digelontorkan oleh teman-teman Himbara, hanya mencapai 16 triliun hingga 2024. Nah, bagusnya DigiQ adalah memungkinkan bagi UMKM dan IKM untuk memperoleh pinjaman untuk modal bekerjanya dalam waktu 10 sampai 15 menit sudah dapat diterima secara digital. Dan ini juga manfaat dari DigiQ ini adalah dibandingkan dengan pinjol-pinjol digital, bunganya sangat positif. Dua adalah durasi waktunya, dan ketiga adalah ini adalah bagian dari kita bersama untuk menjaga asa dari UMKM. Baik, terima kasih Pak Odo atas waktunya dan semoga sehat selalu. Dan jangan lupa, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin.